إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dalam muqaddimah ini ada yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Jadi ketika saya menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kewajiban kita untuk mengikuti dalil itu. Meskipun tidak ada yang mengikuti. Sering dikatakan ketika kita menjelaskan berkaitan dengan apa saja, apalagi kondisi yang ada sekarang ini berkaitan dengan pandemi wabah. Saya menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Di saat yang sama sudah berjalan kaum muslimin melakukan sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah tidak apa-apa. Dan saya sudah jelaskan bahwa ketika adanya cobaan, adanya ujian, adanya musibah, adanya wabah, manusia ini mestinya kembali kepada Allah. Berbondong-bondong datang ke masjid, bukan meninggalkan masjid. Dan ini sudah saya sampaikan berapa kali. Karena masjid itu tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta kepada Allah, dan insya Allah wabah itu akan diangkat oleh Allah dengan berbondong-bondongnya kaum muslimin ke masjid. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan di dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un pada kejadian tahun keberapa 400-an Hijriah, itu beliau menyebutkan ketika banyaknya orang yang meninggal dunia wabah itu, bukan satu, bukan puluhan, ratusan, ribuan yang mati, itu kaum muslimin kembali bertaubat, berbondong-bondong ke masjid. Jadi masjid itu tempat untuk ibadah kepada Allah, tempat untuk munajat kepada Allah. Seperti itu dari zaman Nabi SAW. Maksudnya orang diajak ke masjid, bukan diajak ke rumah, ke masjid. Kemudian saya jelaskan juga safnya harus rapat, karena yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Dan ini perintah Rasulullah, Rasul yang memerintahkan. Dan hadisnya ada beberapa hadis sudah pernah saya sampaikan tentang rusu sufakum wa qaribu bainaha, rapatkan saf kalian, berdekatnya. Kemudian Nabi juga menyebutkan, ini hadis sahih, Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, wala tadharu furujatin syaitan, jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Yang harus kita laksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada himbauan begini, himbauan begini, kita laksanakan perintah Nabi. Insya Allah kalau kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita akan selamat. Dan ini sudah saya jelaskan dalil-dalilnya. Kita akan selamat. Dan kadang dituduh bahwa ketika kita mengajak orang seperti ini, dianggap bahwa pendapat kita ini syadz. Apa syadz itu? Ganjil. Karena menyalahi apa? Menyalahi banyak orang, menyalahi fatwa masyayikh. Saya jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan masalah syadz, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah
Dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah, di halaman 239 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid. Adapun yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman itu halaman 299 halaman 300. Kata beliau begini, kata Imam Qayyim rahimahullah, annal qaul asy-syadz huwa alladhi laysa ma'a qailihi dalilun min kitabillahi wala min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fahadha huwa al-qaul asy-syadz walau kana alaihi jumhur ahli al-ard, wa amma qawlu ma dalla alaihi kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wa ala wasallam falaysa bishadh walau dhahaba ilaihi al-wahid min al-ummati fa inna kathratal qailina wa qillatahum laysa bimi'yarin wa mizanil haqq yu'ayyaru bihi wa yuzanu bihi. وهذه غير طريقة الراسخين في العلم وإنما هي طريقة عامية تليق بمن بضاعتهم من كتاب الله وسنة مزجاة. Bahwa perkataan yang syadz, perkataan yang ganjil, pendapat yang ganjil adalah pendapat yang orang yang mengatakan yang enggak punya dalil dari Quran, dari kitabullah, dan tidak juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan perkataan yang syadz. Meskipun yang mengikuti perkataan yang syadz ini jumhur ahli al-ard, semua orang di muka bumi ini. Adapun pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan syadz. Selama orang membawakan dalil yang sahih dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf, maka meskipun dia sendiri tidak dikatakan syadz, meskipun yang berpendapat demikian seorang dari umat ini. Karena banyaknya yang berpendapat dan sedikitnya bukan ukuran dan bukan timbangan dengan kebenaran yang orang menimbang dengannya. Jadi timbangan kita dalam menentukan orang itu benar dan tidak, ukurannya apa? Dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Dan ini yang sering saya sampaikan. Dalil, selama ada dalil kita ikut meskipun dia sendiri. Dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Makanya orang yang mengambil pendapat jumhur orang banyak, ini jalan bukannya jalan orang yang dalam ilmunya, bukan. Ini jalannya orang-orang yang umum, orang-orang awam. Dan ini tidak layak. Ini jalannya orang-orang awam ini merupakan jalannya orang-orang yang layak, yang memang perbekalan mereka dari Quran dan Sunnah cuma sedikit, muzjah. Kalau orang ikuti dalil, nggak peduli banyak atau sedikit dalil, yang penting kita ikut. Begitu juga penjelasan, masih banyak lagi penjelasan yang lainnya. Dan sekarang orang sering mengatakan ini pendapat jumhur, pendapat ini. Bahkan juga dikatakan ini pendapatnya Hay'ah Kibar Ulama dan yang lainnya. Syekh Utsaimin sempat bantah dalam kitabnya Syarhu Nazmil Waraqat fi Usul Fiqh. Sampai beliau mengatakan al-majma'ul fiqhi fil 'asr al-hadir atau Hay'at Kibar Ulama huna law ajma'u ala syai'in la yu'addu ijma'uhum hujjatan li'anna wara'ahum ulama yaquluna bighairi hadzal qaul. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, majma' fikihku artinya satu lembaga yang mengumpulkan banyak orang-orang yang ahli dalam masalah fikih pada zaman sekarang ini, atau Hay'ah Kibar Ulama yang ada di sini di Saudi. Kalau seandainya mereka ijma' tentang sesuatu, tidak dianggap ijma' mereka hujjah. Karena apa? Karena di belakang mereka ada ulama-ulama yang lain
yang berkata atau berpendapat selain dari pendapat ini. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhu Nadhmil Waraqat fi Usul Fiqh di halaman 176, 177, cetakan Dar Ibnul Jauzi, cetakan yang kelima. Dan dicetak dengan Isyraf Muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan masalah orang kadang-kadang mencela pendapat yang dibawakan dengan dalil. Pendapat ini menyalahi banyak orang, masyayikh dan segala macam. Kita bukan ikutnya pendapat, tapi yang kita ikut adalah dalil. Siapapun dia. Sampai timbul celaan, ini pendapatnya orang-orang kampungan. Mesti nggak begitu orang berilmu itu. Orang berilmu itu semua berjalan di atas dalil. Ada dalil kita ikut, nggak dalil nggak boleh kita ikut. Mengajak orang ke masjid, ini syiar agama Islam yang besar. Dalilnya Quran dan Sunnah Nabi. Merapatkan saf, dalilnya jelas hadis Nabi yang sahih. Dan Nabi marah ketika ada saf yang renggang, Nabi marah. Bahkan Nabi mengingatkan bahwa itu setan masuk di situ. Jadi ini harus diperhatikan. Dan masjid tempat yang bersih, insya Allah di masjid tidak ada penularan. Yang harus kita ingat, kita harus yakin tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.